Enak sih stop and go-nya ya, idle-nya. Tuh, nggak boyo. Responsif. Nyari mobil 7-seater ini worth it banget gitu loh. Yo Olexers, selamat datang di channel YouTube Olex Indonesia. Dan kali ini kita di segmen ngegas, nge-review mobil bekas berkualitas. Episode ngegas kali ini gue akan nge-review Daihatsu Xenia, mobil incaran keluarga Indonesia. Buat kalian yang udah ngincer mobil ini dari lama, kalian bisa langsung datang ke store-nya Olex Mobi terdekat dan jangan lupa belinya lewat BSI Auto. Karena kenapa? Banyak benefit yang bisa kalian dapat, yaitu adalah DP 0%, caranya mudah dan cepat. So, tunggu apa lagi? Belinya lewat BSI Auto. Dari tampak depan, mobil ini sangat sporty ya, terlihat dari grillnya yang besar, kemudian ada garis merah yang melintang dari kiri dan kanan, yang mempertegas kesan sporty dan juga ikonik. Dan dia juga sudah disupport dengan headlamp LED multi reflektor. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan proyektor walaupun masih halogen. Nah, kesan sporty lagi terlihat dari add-on ADS depan, samping dan juga belakang. Tidak lupa juga di bawah logo terdapat kamera 360. Mobil ini memiliki panjang 4.395 mm dengan lebar 1.730 mm, tingginya 1.690 mm, dengan wheelbase-nya di 2.750 mm. Nah, mobil ini menggunakan velg alloy ring 16 two-tone yang dibalut dengan ban 195/60. Untuk sistem pengeremannya sendiri, dia menggunakan disc brake di depan dan tromol di belakang. Kemudian spionnya sudah auto retract, dan juga ada kamera 360 di spionnya. Tidak lupa juga add-on ADS dan talang air bawaan dari pabrik. Kita bergeser ke belakang. Untuk antena sendiri dia sudah menggunakan shark fin. Kemudian untuk stop lamp-nya horizontal dan sudah dilengkapi dengan LED. Dan yang pasti terdapat kamera mundur dan juga kamera 360. Dan yang mempertegas kesan sportnya di bagian belakang yaitu adalah add-on diffuser dari ADS. Wow, keren banget sporty. Oke, kita coba lihat bagasinya. Nah, ini dia. Untuk bagasinya sendiri, dia itu bisa muat kurang lebih 400 liter ya. Dan kalau jok baris ketiga ini kalian rebahkan, dia bisa rata dengan lantai. Keren ya. Dan kalau kalian pengen perjalanan jauh, kursi baris keduanya bisa diturunin juga ya. Dan ini bisa kalian taruh kasur. Wah, jadi perjalanan keluarga kalian jadi hebat. Wih, mesinnya kinclong banget. Ini baru mobil. Makanya kalau beli mobil, pilih yang ahli, Olex Mobi. Dan belinya jangan lupa lewat BSI Auto aja. Karena kenapa? Kalian bisa dapat DP mulai 0%. Selain itu, prosesnya mudah dan cepat. Mobil ini menggunakan mesin 1500 cc, 4 silinder, dual VVTi, dengan tenaga maksimal yang bisa didapat yaitu 106 horsepower dan juga torsi di 137 Nm. Nah, untuk transmisinya sendiri dia punya dua varian, transmisi manual 5 percepatan dan juga CVT. Nah, gue sekarang sudah masuk di kabinnya. Yang pertama kita akan review adalah setirnya. Setirnya masih ini ya, belum dilapis kulit, cuman udah model kekinian. Ya, sudah lengkapi dengan steering switch biar kita terkoneksi dengan head unit. Terus MID-nya multicolor berwarna merah. Ya, ciri khas ADS, terlihat terkesan sporty banget. Ini kalau dilihat ya dari MID-nya. Terus di sini untuk pengoperasian AC-nya sudah digital. Ya, full digital. Dan yang gue paling suka adalah start stop engine button-nya tuh positioningnya pas aja ya. Gue suka, dan start stop engine-nya berwarna merah. Terus di sini ada card holder. Dan tidak lupa juga dari dashboard ini, dari ujung sampai ke sini tuh ada aksen warna merah persis dengan yang ada di depan ya, eksterior tadi, dan juga di jok Daihatsu Xenia ini. Jadi
memang kesan sportinya berasa walaupun plafonnya masih berwarna beige. Oke, nah untuk dari door trimnya ya full plastik ya, tapi it's okay lah. Dan dia juga paling penting adalah cup holder, dan cup holdernya kalau kalian butuh yang dingin-dingin gitu ya, jadi AC-nya bisa diarahin ke botol minum kalian ya. Begitu juga untuk di penumpang sebelahnya juga terdapat cup holder. Dan pengoperasiannya itu untuk setirnya kita akan coba, dia udah dia masih tilt up dan tilt down aja ya, belum dilengkapi dengan teleskopik. Yang bikin menarik gue adalah di sini tuh ada ion, jadi bisa ngebersihin udara yang ada di dalam kabin. Ya ini walaupun terlihat sepele, tapi ini fitur ini juga cukup penting gitu. Terus yang tidak lupa juga adalah di sini ada port charging ya, satu USB, dan kemudian di sini juga ada port lagi walaupun harus ada adapternya 12 volt di sini. Dan yang apa ya, menurut gua penting gak penting tuh di sini nih, armrestnya. Kalau menurut gua terlalu kecil gitu loh, walaupun ini bisa sangat bermanfaat untuk narok-narok barang apa gitu ya. Untuk keamanan ya, dia sudah dilengkapi dengan airbag di setir dan juga di dashboard penumpang di bagian depan kiri. Untuk head unit sendiri, dia itu head unit 9 inch. Di sini udah terdapat fitur Android Auto dan juga Apple CarPlay. Ya, jadi kalian kalau punya iPhone ataupun Android phone bisa terkoneksi dengan head unit ini. Nah, untuk di jok baris kedua ini, menurut gua ini lega banget gitu ya. Memang peruntukannya untuk orang dewasa. Secara legroomnya lega banget, headroomnya juga lega banget. Untuk gua tinggi di 176. Ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, di sini dia hanya dilengkapi dengan blower dan switchnya masih manual. Oke, nah untuk posisi duduk, yang jelas dia bisa direbahin, terus dia bisa di maju mundurin, ya. Jadi bisa menyesuaikan dan bisa menghargai lah, istilahnya asik, untuk orang di belakang gitu loh, biar tidak terlalu sempit. Terus dia terdapat cup holder juga ya, ada di atas satu. Ini menurut gue sih fungsi ya, daripada harus ke bawah. Walaupun di bawah juga ada, tapi di sini tuh cukup berfungsi kalau gue melihatnya. Ya, door trim plastik, all full plastik. Ya, di situ juga ada sama cup holder. Jadi total bisa 4 cup holder lah buat di belakang. Yang paling kece juga di sini, mobil passenger itu harus dilengkapi dengan tuh, ada USB port di sini ya. Ada 2 USB port 2,1 ampere. Dan gue suka juga joknya itu ada ada sentuhan line merah gitu ya. Jadi kesan sporty dengan warna jok fabric warna hitam itu, mobil ini berasa banget sportinya. Untuk di jok baris ketiga ini memang tidak direkomendasiin ya buat orang dewasa. Ya bisa diduduki anak kecil sih gitu. Karena tapi sebenarnya walaupun orang dewasa kepepet banget nih ya. Nih posisi gue duduk rada sedikit jongkok gitu. Cuman legroom gue masih aman lah. Legroom gue masih aman dan jok baris keduanya juga masih bisa di-adjust ya. Jadi bisa menyesuaikan dengan penumpang di baris ketiga. Aman. Headroomnya juga masih oke dengan gue tinggi 176. So far ya kalau untuk orang dewasa ya bisa diisi 2 orang lah buat di jok baris ketiga. Tapi lebih disarankan jok baris ketiga ini untuk anak-anak. Oke, selain itu di sini juga disupport ya untuk charger 12 volt di sini, tapi butuh adapter di sini. Jadi penumpang baris ketiga masih bisa ngecas handphone, ataupun untuk vakum ya, untuk ngevakum mobil di bagian belakang juga masih terjangkau. Karena kan biasanya kalau mau mobil zaman dulu tuh kan charge 12 voltnya itu ada di depan, jadi narik kabelnya terlalu panjang. Dengan adanya ini jadi mempermudah membuat kita ngebersihin mobil ya, untuk vakum-vakum kecil gitu. Terus kemudian di sini juga dilengkapi dengan cup holder 2 di kanan, di sisi kanan, dan juga 2 di sisi kiri. Dan terus di sini ada kompartemen kecil ya, jadi bisa naruh barang-barang kecil di sini nih, di kiri dan juga di
kanan. Wah, enak sih stop and go-nya ya, idle-nya. Tuh, nggak boyo. Responsif, posisi mengendaranya juga cukup enak gitu. Pandangan juga enak ya, dari kaca depan, terus kalian ngelihat posisi spion. Minim blind spot lah kalau bisa dibilang. Kalau menurut gue ini minim blind spot. Apalagi dengan kamera 360 ya, keren banget. Kalau menurut gue dibandingkan generasi yang sebelumnya ya, ini kan ground clearance-nya itu lebih rendah ya. Jadi untuk manuver tuh ya, handling dan limbungnya juga nggak terlalu sekarang, udah ke reduce lah. Handlingnya juga enak kok handlingnya. Dan dia nggak limbung ya, karena ground clearance-nya itu lebih rendah. Ya memang penyempurnaan lah akhirnya di gen ketiga ini ya, dengan udah platform baru lagi DNGA, Daihatsu New Global Architecture, DNGA. Jadi buat kalian yang mau nyari mobil 7-seater ini worth it banget gitu loh, Daihatsu Xenia generasi ketiga ini. Oke Olexers, itu dia tadi review lengkap Daihatsu Xenia R1500cc. Dan buat kalian yang sudah tidak sabar memiliki mobil ini, kalian bisa mengunjungi website www.olxmobi.co.id, atau kalian bisa langsung datang ke store-nya OLX Mobi terdekat. Dan jangan lupa belinya lewat BSI Auto. Karena kenapa? Kalian bisa dapat benefit DP mulai 0% dan juga pastinya proses mudah dan cepat. Nah, buat kalian yang tidak mau ketinggalan konten review-review lainnya, kalian bisa subscribe, nyalain lonceng, like dan share video ini. Sampai ketemu di next video.